Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Raditya Harya Yuangga soroti laporan pertanggungjawaban permodalan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk tahun 2022. Dalam laporan tersebut terdapat dugaan perbedaan selisih yang cukup mencurigakan, yakni adanya perubahan dalam perencanaan bisnis yang telah ditandatangani oleh Direktur PDAU Nganjuk dan Bupati Nganjuk yang pada saat itu masih menjabat sebagai PLT Bupati. Perubahan tersebut tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022. Diduga terdapat unsur penyalahgunaan wewenang oleh Direktur PDAU terkait perubahan rencana bisnis tanpa sepengetahuan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Harya Yuangga menyebut bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan permodalan Perumda Nganjuk telah diterima oleh DPRD Nganjuk pada hari Senin 12 Juni 2023 lalu. Dalam laporan tersebut terdapat selisih dana sekitar 107 juta rupiah dari anggaran APBD senilai 1,75 miliar rupiah. Terkait selisih anggaran tersebut, Raditya Harya Yuangga belum memahami secara pasti penggunaan dana tersebut. Tua bisa jelaskan terkait perkembangan terkait laporan pertanggungjawaban PDAU yang kemana ada selisih 100 juta anggaran tersebut, gimana Ketua? Baik, jadi pada hari Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 kami di DPRD menerima surat dari Bupati Nganjuk terkait pertanggungjawaban di tahun 2022. Setelah kita pelajari dan kita baca, terutama di PDAU, kami meyakini terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan realita, yaitu adanya dugaan terkait dengan rencana bisnis yang dirubah. Padahal rencana bisnis itu ditandatangani oleh Direktur PDAU serta Bupati, waktu itu masih PLT Bupati Nganjuk, yang di situ tidak sesuai dengan pekerjaan di tahun 2022. Jadi nanti pada waktu kita ada pansus untuk ini akan kita bahas secara rinci, mungkin mulai awal bulan depan. Yang dirubah itu item apa? Pekerjaan apa itu? Hampir semua itu sudah berubah dari rencana bisnisnya PDAU di tahun 2022. Dan juga yang kami temukan ini cukup mencengangkan, yaitu adanya 3 perbedaan yang seharusnya adalah 1.750 juta adalah penyertaan modal daripada pemerintah Kabupaten Nganjuk, tetapi di pertanggungjawabannya ada 3, yaitu 1.750 juta, ada yang 1.782 juta, ada juga yang 1.857 juta sekian. Langkah yang akan diambil DPRD sendiri Ketua setelah menemukan itu? Langkah yang akan kita ambil yaitu kita bahas di pansus. Nanti akan kita bahas di pansus, mana yang benar, mana yang salah akan terlihat. Karena kami juga menerima surat di tanggal 14 Desember 2021 terkait dengan rencana pekerjaan di tahun 2022 PDAU. Contoh di DPRD sendiri, di semua OPD kan ada yang sudah kita bahas, kita tanda-tangani bersama antara eksekutif dan legislatif, kan tidak boleh dirubah sampai dengan adanya perubahan anggaran keuangan atau PAK. Tapi di PDAU ini tanpa ada dasar hukum yang jelas merubah semua rencana bisnis yang sudah dianggarkan. Dan yang perlu diingat adalah PDAU milik pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, bukan milik Direktur PDAU-nya. Jadi kalau mau merubah apapun itu harus sepengetahuan dan seizin dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Kalau terkait dengan selisih anggaran dari perubahan itu, apakah sangat signifikan atau nilainya berapa? Bukan masalah nilainya berapa, tetapi pada administrasinya ini kan otomatis yang mau kita jadikan acuan yang mana? Yang 1750, yang 1782, atau yang 1857? Nah, dan yang menjadi pertanyaan kami, yang 1857 itu kami terima dari kantor akuntan publik di sini. Dan di sini di depan ini sudah ada tanda tangan Direktur PDAU sendiri. Jadi ini sangat jelas sekali, mau yang kita pakai, mau yang ini atau buku yang di samping saya ini yang tebal.
Maka dari itu kami nanti akan memanggil PDAU pada saat rapat di Badan Anggaran. Apakah ada unsur penyalahgunaan kewenangan dari direktur sendiri? Kalau unsur sudah kami pastikan ada, yaitu terkait dengan merubah rencana bisnis tidak atau tanpa sepengetahuan dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini kan PDAU ada dewan pengawasnya, maka dari itu juga nanti akan kita panggil kinerja dari dewan pengawas di PDAU kok tidak berjalan. Sejauh ini dari konfirmasi sendiri dari pengawas ataupun dari dirut sendiri seperti apa? Belum kita konfirmasikan ke dirut PDAU-nya karena belum ada momentum, yaitu belum kita mulainya rapat pansus atau rapat nanti di Banggar, dan nanti akan kita mulai setelah paripurna hari ini. Sementara itu, Direktur PDAU Kabupaten Nganjuk Jaya Nur Effendi memberikan tanggapannya. Ia mengakui adanya perbedaan nilai investasi dalam pernyataan modal yang disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk yang seharusnya nilai tersebut sebesar 1,75 miliar, namun tercatat sebagai 1,47 miliar. Jaya Nur Effendi menyadari bahwa terdapat kesalahan akuntan, mengingat akuntan yang sebelumnya telah mengundurkan diri. Oh ya, terkait dengan hasil temuan dari Wakil Ketua Mas Angga sendiri terkait dengan laporan pertanggungjawaban PDAU yang dianggap ini berbeda dengan artinya, ini seperti apa tanggapan dari PDAU sendiri, Pak? Ya, kami baru mereview, memang ada perbedaan dari nilai investasi penyertaan modal di Polda yang seharusnya 1,75, tapi kami tulis di sini selisihnya 1,87 kira-kira seperti itu. Ini sebenarnya tidak boleh. Jadi kita punya kesalahan. Nah, sebenarnya ini harusnya setelah diaudit oleh KAP, kantor akuntan publik yang sudah tunjuk, sebenarnya berubah ini. Karena nilai yang masuk 1,75, tapi di sini masih ada nilai 1,857. Berarti kesalahan itu dari akuntan sendiri, Pak? Dari akuntan kita. Memang akuntan kita, ya, di awal saya masuk adalah Risen, juga termasuk direktur keuangannya. Terjadi kesalahan itu, apakah pihak PDAU sendiri sudah melakukan konfirmasi ke akuntan itu? Akuntan kita ya istilahnya bahwa pegawai saya PDAU sendiri yang buat. Setelah itu di audit oleh KAP, cuma mungkin KAP tidak menemukan ini, jadi belum detail itu. Sehingga nilai laporan kami itu digunakan sebagai nilai laporan akhir audited. Ini yang saya ini belum clear lah itu. Nanti coba kita tagihkan lagi ke KAP hasil laporan keuangan yang sudah diaudit. Seharusnya berubah, Mas. Cuma saat ini masih sama dengan unaudit. Itu sehingga nilai berbeda. Sebenarnya perbedaan itu di item apa, Pak? Tambahan itu di penyertaan modal ini ada selisih dari 2022 sampai 2021. Seharusnya selisihnya hanya 1,75 juta atau 1.760 juta. Karena memang dana dari Pemda itu yang disertakan menjadi modal PDAU adalah 1,75. Cuma di sini kok nilainya kok lebih dari 1,75. Apakah tidak dikonsultasikan dulu, Pak, sebelum itu disetorkan ke Dewan sendiri, Pak, terkait dengan laporan tersebut? Kami sudah konsultasi, namanya kan KAP, Mas. Bila sudah diaudit ya sudah, kita sudah diaudit, hasil audit kita laporkan. Itu. Konsultan ke siapa lagi, Mas? Jadi hasil audit kita laporkan ke Ekbank, ke Inspektorat, ke BPK dan ke Pak Bupati. Mas Angga juga menyebut terkait perubahan bisnisnya, usahanya ada di mana? Ya, memang ada perubahan. Jadi seperti ini, Mas. Dulu kami mengajukan ini nilainya hanya 1 miliar. Jadi berkali-kali berubah. Ini nggak tahu yang revisi berapa ini, ada 1 miliar misalnya seperti ini. Penggunanya juga macam-macam. Itu contohnya seperti itu. Jadi berkali-kali. Apakah menurut aturan itu diperbolehkan, Pak, perubahan? Nah ini, kalau kami berbasis pada PP masalah BUMD, juga saran dari teman-teman kemarin Ekbank itu seharusnya diperbolehkan, karena seharusnya kita punya kewenangan sebagai dirut untuk memanfaatkan anggaran selama ada penjaminan jelas. Tapi kalau memang ini dinyatakan salah, kurang tahu saya, karena kalau di dinas itu ya
penggunaan 500 nilainya A ya harus sama dengan penggunaannya. Apakah sama enggak, ini yang menjadi masalah bagi kita. Tadi kan sempat dijelaskan, sempat Bupati juga mengetahui Pak terkait dengan adanya perbedaan itu. Tanggapannya seperti apa Pak? Sementara saya disalahkan Mas. Saya dianggap tidak sesuai dengan perencanaan. Terus nantinya ini kan sudah dilaporkan ke Dewan, nantinya akan dipansuskan. Tanggapan dari PDAU sendiri? Ya, saya sebagai dirut saya siap Mas. Istilahnya bahwa ini permasalahan yang terjadi yang mungkin cara memandangnya beda-beda. Makanya ini adalah pembelajaran bagi kita. Mungkin masalah BUMD itu dianggap sama dengan dinas. Apakah seperti itu, apakah beda, nanti mungkin akan terbukti di pansus itu nantinya gitu. Tidak apa-apa, sudah disebut sebagai beda Mas. Bisa diceritakan Pak, sebenarnya jenis usaha BUMD Nganjuk itu apa saja sih Pak, biar masyarakat tahu? Ya, BUMD Nganjuk satu yang jelas hotel. Hotel itu jenisnya sudah merugi juga selama 5 tahun. Yang kedua itu adalah kebun cengkeh, juga kemarin bertahun-tahun juga minim sekali nilainya. Yang ketiga adalah apotek juga decline sekarang, ya hampir untungnya kecil banget lah ibaratnya. Nilai omset kami sekitar 3 miliar dengan operasional hampir 1 miliar gitu. Itu yang berat Mas. Jadi memang kami lagi mencari mencari alternatif lah ibaratnya, bisnis apa yang bisa menguntungkan ke depannya. Tapi dari Dewan maupun dari Pak Bupati kita konsen dengan bisnis yang ada. Contohnya kemarin adalah satu hotel kita tambahi dengan Willis View tadi, itu lumayan nambah omset sekitar 1 miliar. Yang kedua mungkin jangka panjang itu kebun kita kerjasama dengan menanam sengon, kita tanpa modal, kerjasama operasi kita mungkin baru 1 miliar itu baru 3 atau 4 tahun lagi. Yang lainnya belum jelas ini siapa. Kita lagi ngajukan beras untuk beras pegawai juga. Ini juga belum Pak Bupati dilanjuti. Ini juga menguntungkan nanti kalau dikelola oleh PJAU. Itu Mas. Terima kasih. Menyikapi hal tersebut, pihak DPRD Nganjuk berkomitmen untuk menjaga integritas dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengawasan terhadap lembaga pemerintah daerah. Mereka akan melakukan investigasi mendalam terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Dari Nganjuk, Tim Liputan melaporkan.